Production house masih merasa bahwa memang sulitnya untuk mendapatkan perizinan gitu ya, karena multi instansi, banyak pihak yang terlibat dan birokrasinya juga cukup panjang begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa teknik dan juga sumber daya manusianya. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang untuk membuat satu film gitu ya, dari berbagai proses yang ada ini tentu membutuhkan fasilitas yang memadai begitu ya. Tetapi kemudian fasilitas-fasilitas pendukung ini juga masih harus kita tingkatkan lagi, baik dari fasilitas yang kurang memadai untuk industri, kemudian juga tidak ada ruang putar yang memadai begitu ya, public space kita yang mungkin perlu kita tingkatkan begitu ya, sehingga akan lebih masif lagi begitu ya geliat perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga adanya diskriminasi pro lokal juga, itu juga masih terjadi begitu ya. Yang kemudian tentu di Jogja ini sangat tidak kita harapkan adanya diskriminasi terhadap kru lokal dari berbagai stigma stereotip yang ada terhadap kru gitu ya. Kemudian juga standar gaji yang tidak jelas begitu ya. Jadi memang masih disparitasnya masih tinggi Bapak Ibu semuanya ya, standar gajinya berbeda-beda tergantung dari kemampuannya masing-masing gitu, sehingga memang ya tidak bisa standar begitu. Itu dari aspek jasa dan juga teknik dan juga sumber daya manusia. Kemudian juga dari aspek distribusinya ya bergantung pada festival ya, sangat bergantung pada event-event yang diselenggarakan, terutama juga festival-festival yang jumlahnya pun juga belum banyak begitu ya, belum maksimal begitu. Kemudian juga promosi mandiri dari sineas ya, promosinya masih belum terintegrasi dengan baik sesuai dengan inisiatif dari sineas-sineas masing-masing. Kemudian kurangnya dukungan pemasaran pemerintah, ya ini juga mungkin menjadi diskusi bersama gitu ya, tentang bagaimana kita bisa membantu proses pemasaran untuk kemudian mengoptimalkan gitu ya proses distribusi dari film itu sendiri. Kemudian belum adanya OTT dari pemerintah juga terkait dengan hal ini begitu. Kemudian juga terkait dengan eksibisi ya, eksibisi ini juga kurang lebih sama tadi ya, ruang putar yang masih minim perlu kita optimalkan. Kemudian belum adanya cinema center, kemudian juga pendanaan festival yang kurang dari 5% dari kebutuhan, yang mungkin nanti juga ini perlu kita diskusikan gitu ya, untuk upaya-upaya meningkatkan skema-skema pendanaan dengan tentu saja melibatkan berbagai pihak begitu ya, untuk bisa mendapatkan investasi yang cukup begitu ya, untuk meningkatkan ekosistem perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian terkait dengan apresiasinya begitu, yang pertama adalah terkait dengan forum diskusi kuat namun tidak terinstitusi gitu ya, bahwa memang sebenarnya komunitas-komunitas yang ada di Jogja itu sangat banyak, sineas-sineas, production house gitu ya, ruang-ruang publik juga ada gitu ya, ada diskusi gitu ya, tetapi memang tidak melembaga, tidak terinstitusi, mereka membawa kepentingannya masing-masing gitu ya, sehingga memang kurang terintegrasi dengan baik gitu ya, ruang-ruang untuk apresiasi film gitu. Kemudian juga belum ada jurnal film daerah. Nah ini mungkin juga nanti perlu menjadi diskusi lebih lanjut gitu ya, mungkin perlunya untuk membuat jurnal-jurnal film yang ada di daerah begitu. Kemudian juga film masih dipandang sebagai sektor ekonomi saja begitu ya. Jadi memang perlu optimalisasi ekosistem perfilman ini juga perlu membangun kerjasama multi sektor gitu ya, tidak hanya pada sektor ekonomi saja yang kemudian orientasinya adalah pada material saja begitu ya, tapi bagaimana kemudian film ini nantinya bisa membawa berbagai entitas, berbagai kepentingan, tidak hanya pada sektor perekonomian tapi juga pada sektor-sektor yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengarsipan. Ya, pengarsipan belum terpadu dan belum terfasilitasi. Kemudian juga keterbatasan alat digitalisasi, ya ini juga menjadi satu challenge kita bersama terkait upaya-upaya untuk mendigitalisasikan gitu ya arsip-arsip perfilman begitu, sehingga kemudian memudahkan untuk akses, distribusi, promosi dan seterusnya. Kemudian juga pengarsipan dilakukan komunitas secara mandiri. Nah ini juga mungkin nanti perlu dipikirkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengarsipan gitu ya, dengan menggunakan platform-platform digital yang ada maupun nanti yang kemudian bisa kita kembangkan begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan edukasi dan kelembagaan, bahwa memang kurikulum belum memenuhi kebutuhan industri. Nah, memang masih ada lag antara apa yang disediakan oleh lembaga atau institusi pendidikan dengan apa yang ada di industri begitu ya, sehingga adanya
leg tersebut memang perlu kita gali lebih lanjut, dan kemudian nanti ya proses untuk kemudian mengadaptasikan bagaimana kemudian kurikulum seharusnya bisa dibentuk gitu ya, diwujudkan untuk bisa memenuhi kebutuhan industri gitu ya, itu bisa menjadi satu hal yang sangat penting, karena memang perfilman yang ada di DIY khususnya gitu ya, dengan semakin tumbuhnya industri kreatif terkait dengan perfilman, perlu difasilitasi juga adanya upaya-upaya untuk mengoptimalkan ya kurikulum yang ada gitu ya, sehingga kemudian bisa bersinergi dengan baik, apa yang menjadi kebutuhan dari industri perfilman bisa terfasilitasi dari adanya kurikulum yang disediakan di institusi pendidikan. Kemudian perlunya juga sinergi kampus, komunitas, pemerintah ya, yang kemudian masih belum optimal atau masih minim gitu ya. Kita memang perlu mengedepankan gitu ya kerjasama multi stakeholder gitu ya, antara komunitas, kampus, pemerintah, dan juga stakeholder lain gitu ya, untuk membangun ekosistem perfilman yang ada di DIY ini. Kemudian juga lembaga Jogja Film Festival yang kemudian tidak memiliki otoritas yang cukup kuat begitu ya, untuk bisa memberikan satu aspek edukasi kepada masyarakat maupun juga kepada sinias-sinias yang ada di Jogja begitu ya. Kemudian juga belum adanya Dewan Perfilman Daerah. Nah, ini juga memang menjadi diskusi lebih lanjut barangkali terkait dengan upaya-upaya untuk mengoptimalkan adanya Dewan Perfilman Daerah begitu ya, sebagai regulator kita di tingkat daerah yang barangkali memiliki kekhasan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita ketahui bahwa saat ini ya, yang ada adalah terkait dengan lembaga sensor film, dan itu pun juga belum ada di tingkat daerah begitu ya. Mungkin nanti di tingkat daerah bisa kita kembangkan dengan adanya Rapperda ini, adanya satu badan independen yang kemudian bisa mensinergikan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada dalam sektor perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari pemetaan tersebut Bapak Ibu ya, terkait dengan 7 indikator permasalahan tadi begitu ya, ketika kami mappingkan begitu ya, ini kemudian kami kembangkan begitu ya dari hal-hal tersebut terkait dengan bagaimana kita bisa melihat film ini bukan hanya pada permasalahan industrial cultural approach saja, tetapi juga pada aspek-aspek lain gitu ya. Nah, kita lihat dalam kaitannya dengan industrial cultural theory gitu ya, bahwa memang ada komodifikasi budaya, kemudian standarisasi naratif, ketimpangan kuasa atas investor, sineas, dan juga komunitas gitu ya. Relasi kuasa itu juga masih sangat dominan gitu ya, yang memang pemilik modal, investor gitu ya, memiliki satu power yang luar biasa untuk kemudian membuat satu film gitu ya, yang kemudian seharusnya juga bisa kita sinergikan dengan berbagai kepentingan kita gitu ya, bukan hanya pada kepentingan industri saja. Kemudian juga risiko cultural hegemonization dan resistensi komunitas ya, masih ada berbagai resistensi ya dari komunitas-komunitas terkait dengan perkembangan ataupun juga industri film di daerah gitu ya. Kemudian dari aspek industrial approach-nya begitu ya, itu yang pertama adalah rantai nilai industri, baik itu dari produksi, distribusi, eksibisi, dan juga pasar ya. Ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses distribusi ini gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa lebih optimal lagi dalam kaitannya menjawab kebutuhan pasar, yang tentu juga berkaitan dengan nilai-nilai yang akan kita kembangkan juga dalam industri perfilman ini. Kemudian juga industri dan investasi, tenaga kerja dan standar profesi, kemudian regulasi perizinan lokal ya. Nanti tadi terkait dengan regulasi yang memang perlu kita kembangkan di daerah Istimewa Yogyakarta, yang itu menjadi penciri gitu ya, dibandingkan dengan daerah lain gitu ya. Beberapa daerah sudah memiliki badan untuk perfilman daerah gitu ya, yang di DIY gitu ya. Nanti juga perlu kita kembangkan dengan kekhasan yang memang bisa mengakomodir berbagai kebutuhan di DIY dalam kaitannya dengan film dan budaya ini. Kemudian juga ekosistem bisnis marketnya, kemudian relasi pemerintah, ya relasi pemerintah, swasta, dan juga komunitas dalam kaitannya untuk mengembangkan ekosistem digital ini. Nah, dalam kaitannya dengan dua perspektif tersebut, baik industrial cultural theory maupun juga industrial approach gitu ya, kita melihat bagaimana kemudian kebutuhan akses setara bagi komunitas ya. Poin-poinnya adalah harapannya bisa kita sinergikan gitu. Kemudian juga pentingnya institusi yang kuat gitu ya, adanya institusi yang kuat untuk bisa memfasilitasi ekosistem perfilman yang ada di DIY.
kemudian juga perlunya standarisasi industri tanpa mengurangi kreativitas budaya. Ya, ini juga yang menjadi diskusi yang mungkin nanti juga bisa Bapak Ibu bisa memberikan pemikiran-pemikiran gitu ya tentang standarisasi industri gitu ya, tanpa kemudian mengurangi kreativitas budaya gitu ya. Kalau kita terlalu membatasi juga nanti akan repot juga gitu ya, tapi kemudian juga kita ya perlu adanya standarisasi gitu ya, supaya juga tidak jauh seperti apa yang kita harapkan. Kemudian juga infrastruktur teknis dan juga ruang apresiasi yang berkelanjutan, ini yang terus kita kembangkan juga untuk memberikan apresiasi terkait dengan industri perfilman yang kemudian kita akan lihat upaya-upaya untuk membangun keberlanjutannya, continuous improvement-nya gitu ya, bahwa kita membangun ekosistem perfilman ini bukan hanya pada persoalan di ranah jangka pendek saja, tetapi kemudian nanti juga sifatnya adalah yang short term, kemudian middle term maupun juga yang long term gitu ya, upaya-upaya untuk ke arah sana meningkatkan keberlanjutan dari ruang apresiasi itu juga perlu diperhatikan begitu. Kemudian juga kebijakan menjaga identitas budaya namun tetap mendukung pasar ya, bagaimana kemudian identitas budaya ini perlu terus kita tingkatkan sebagai penciri kita di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi kemudian juga kita menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari pasar gitu ya, karena memang ini perlu kita juga petakan gitu ya, target audiens kita terutama dalam kaitan dengan pengembangan film yang berkaitan dengan budaya itu yang seperti apa, dan bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan dari pasar itu sendiri begitu ya, sampai sejauh mana gitu ya bisa kita fasilitasi, bisa kita jembatani. Kemudian juga distribusi digital yang inklusif gitu ya. Nah, kita juga bahwa memang upaya-upaya digitalisasi terus kita dorong, bukan kemudian pada persoalan siapa yang kemudian bisa mengakses, bisa menggunakan media digital itu sendiri untuk memproduksi, mendistribusikan gitu ya, tapi bagaimana terus bisa kita fasilitasi dan semuanya bisa mengakses, memanfaatkan itu dengan baik gitu ya untuk proses produksi distribusi film itu sendiri. Nah, kemudian dari sana begitu ya, step-step yang bisa kita kembangkan adalah bagaimana kemudian yang pertama, sistem perizinan satu pintu berbasis film ya, film office resmi gitu ya. Langkah pertama yang mungkin nanti bisa kita kembangkan begitu terkait dengan sistem perizinannya. Kemudian juga pembangunan cinema center untuk ruang eksibisi ya, ini yang memang terus kita kembangkan juga gitu ya, cinema center gitu ya di beberapa titik yang mungkin cukup strategis untuk bisa meningkatkan daya jangkau dari masyarakat itu sendiri terhadap perkembangan film yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga standarisasi profesi dan perlindungan kru. Nah, ini juga yang penting kiranya ya, tadi terkait dengan standarisasi profesi ya, baik itu dari komunitas, sineasnya, aktor, aktrisnya dan sebagainya begitu ya. Kemudian juga perlindungan kru, ini juga yang penting juga, upaya-upaya untuk kesana begitu ya, langkah yang ketiga. Kemudian juga langkah yang keempat, step keempat adalah pusat arsip digital ya, kita bisa kita kembangkan lagi upaya-upaya untuk mendorong pengarsipan di platform-platform digital gitu ya, yang harapannya nanti memudahkan kita untuk mengakses, menggunakan dan mengembangkan film arsip-arsip film yang ada gitu ya, yang kemudian bisa terintegrasi. Kemudian integrasi kurikulum kampus dan komunitas industri ya, ini juga yang memang diperlukan. Tadi sebagaimana kami paparkan bahwa memang masih ada lag gitu ya antara apa yang disiapkan di perguruan tinggi ataupun juga di institusi pendidikan gitu ya, dengan kemudian pengembangan dari komunitas atau sineas yang ada di DIY sendiri gitu ya. Beberapa kali ketika kami berdiskusi mengatakan bahwa walaupun itu lulusan sarjana begitu ya, tapi ternyata kemudian dalam konteksnya untuk bisa memproduksi satu film yang dibutuhkan oleh industri gitu ya, yang sesuai harapan dari sineas, production house gitu ya, itu juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kaitannya untuk kreativitas dan inovasinya begitu. Kemudian yang terakhir yang bisa kami rekomendasikan ya, stepnya adalah pembentukan Dewan Perfilman Daerah. Nah, ini menjadi langkah terakhir yang kemudian harapannya nanti bisa memfasilitasi berbagai kepentingan dalam pengembangan ekosistem perfilman yang ada di DIY. Nah, maka Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari mind mapping permasalahan ekosistem perfilman yang ada di DIY, kemudian juga kami sudah mencoba mengolah dari berbagai perspektif gitu ya. Kemudian kami rekomendasikan beberapa step-step ya. Ini ada 6 langkah gitu yang bisa kita lakukan gitu ya dalam kaitannya untuk mengembangkan ekosistem perfilman. Terima kasih, kami mohon masukan, arahan dan juga diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang di sini atau sebelumnya? Yang ya dari dulu gitu. Oke. Yang pertama tentang produksi dan fiksian, durasi panjang ya. Setuju mobilisasi karena itu juga bisa fiksian. Levelnya misalnya apa? Kalau nggak salah melibatkan 15 kementerian, 15 kementerian dan juga lembaga lagi. Film itu tentang itu luasnya. Terus uji lokasi publik dan juga penggunaan liar. Ini orang menghadapi. Cuma uji lokasi ruang publik, tapi dimanapun kita itu kadang-kadang ada pungutan di luar yang bisa. Kalau misalnya kita kasih sanksi nggak apa-apa sebenarnya. Memang polisi minta tapi ngasih sanksi kita kasih. Sama sekali dia nggak mau ngasih. Itu kan yang repotkan kita kan ya. Kemudian ada standarisasi, oke polisi nggak mau kasih gitu. Itu malah itu lebih clear kan, karena ada sama investigasi semua ini nggak bisa kayak gitu. Yang kedua, terus tidak ada ruang putar memadai, ada ruang putar memadai, tapi tidak bisa kita pakai. Terus maksudnya kayak misalnya gini, TBY itu sebenarnya ada kan ruang putar yang memadai, tapi bisa untuk memutar. Tapi kemudian bahkan yang itu acaranya disupport oleh dinas kebudayaan, tapi tetap dihargai dengan harga sewa. Jadi kan kita FFD ini mau pakai TBY dengan harga antar dinas kan sebenarnya lebih murah ya. Tapi yang TBY nggak mau. Itu adalah acaranya sudah menjadi agenda kota gitu ya. Jadi kita kayak hari itu kemudian tidak menghambat kita sampai akhirnya FFD nggak bisa memakai ruang itu miliknya pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah nggak punya uang untuk festival, kasih fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Itu sebenarnya kita nggak begitu apa fasilitas sudah ada sebenarnya yang maksudnya ini bisa kita pakai itu. Terus kemudian diskriminasi standarisasi memang tergantung portfolionya orang ya. Distribusi juga festival sebenarnya teman-teman itu juga lewat OTT ada banyak OTT, tapi memang kita berjuang sendiri terus membuat pemerintah sama sekali memang tidak ada. Saya setuju. Karena beberapa teman yang masuk ke festival di luar negeri misalnya ke Cannes, sana juga ke Berlin itu ketika minta dukungan dana nggak full tiket penerbangan pun juga nomor rupiah kita nggak pernah ada itu. Eksibisi ruang putar masih minim, iya. Kalaupun ada itu sudah bisa kita akses. Terus ya belum ada sinema center. Kalau kita sih maunya sih sinema center ada satu yang gede putar. Yang itu bisa menyelenggarakan festival, ada workshop itu asik juga ada di situ ya. Karena memang itu jadi haknya teman-teman film baik yang di kota maupun di daerah saya mau berkunjung dari anak-anak dari Gunung Kidul, keluar apa itu bisa kalau Tuhan belum mari bertemu di sini gitu. Atau dari luar kota, dari luar negeri ada satu hub yang memang itu jadi tempat kita untuk kalau saya di daerah kayak bulan Progo di apa dikasih titik-titik kayak itu sudah sinema center yang lebih kecil kayak Seniman Kreatif itu nggak apa-apa, tapi kalau yang di ada satu yang level yang provinsi kan gede gitu ya. Itu kayak Busan atau apa gitu saya itu ya. Terus yang eksibisi pendanaan dia itu memang itu masih setengah minum sekali kalau dengan pemerintah. Saya pernah mengelola FFD. Sudah saya tahu berapa budget mereka, mau pernah ngasih berapa, maksudnya 200 juta padahal kebutuhannya 5 miliar. Sisanya gitu ya. Terus juga forum diskusi, ya sebenarnya ada KPI yang kemudian ini ada lembaganya ada lembaganya tapi memang kemudian kalau KPI itu asosiasi pengkaji film itu ada, tapi memang kemudian tidak apa ya, ada beberapa sih. Yang dulu sinema Mas Memang misalnya gitu ya, itu memang spesialis kayak gitu lah. Belum ada drama saya ya, dan juga ini film itu belum pernah dilihat sebagai kalau kaitannya dengan apa berapa sih sebenarnya film itu membawa dampak ekonomi karena ada syutingnya di Jogja aja, misalnya teman-teman lokal yang di Jogja aja, teman-teman Jogja itu kalau saudara yang di Jogja dia akan berusaha bahwa syutingnya ke Jogja antara 60 sampai 80% kan sebagai Jogja. Cuma kali nggak pernah gitu. Kalau misalnya kemudian juga bisa mengadakan kayak kajian tentang impact ekonomi, impact
perfilman di ekonomi Jogja itu kan kita punya dasar bergerak juga. Oh ini kurang di sininya apanya itu. Aku juga masalah pajakan juga karena kayak misalnya gini, pilih itu zaman pilih pandemi itu kalau dimonetize waktu itu bisa dapat berapa ratus juta ya. Baik itu makanya atau beda. Tapi karena undang-undang nggak memperbolehkan semua yang dibiayai oleh Pemda dan dimonetize. Itu kan sebenarnya rugi banget. Ini kan cuma masalah itu sektoral. Karena dinas kebudayaan bisa saja dimonetize nanti urusan pajaknya masuk ke apa dinas pendapatan kan. Tapi karena ini kemudian itu sektoral harus urusan itu prestasi deh. Dinas pendapatan gitu. Jadi kalau mereka harus bilang orang nggak mau. Setelah masalah itu sektoral itu hal kayak gitu ya seharusnya memang manual banget waktu itu bisa dapat mungkin kalau para hari itu bisa dapat miliar lebih dari itu kalau dari apa sekian juta orang yang penontonnya dan bayar sampai itu pasti bisa orang tanpa dimonetize tanpa iklan gitu. Kalau iklannya diperbolehkan dari hari pertama itu dari diperbolehkan sampai hari ini mungkin itu belum bisa datang bulan itu kan benar. Hal itu yang kemudian sampai hari ini film produksi dari Vision Fund itu tidak boleh dimonetize itu rugi banget sebenarnya. Pemda rugi, filmmakernya rugi. Itu kayak gitu ya. Terus juga kalau yang ini belum jual juga iya. Terus pengasipan ini sebenarnya kalau kita kan berarsip itu kalau 1 film itu minimal diberikan 2. Jadi kalau misalnya misalnya DPAD di perusahaan DPAD misalnya bahwa semua film yang diproduksi Jawa disimpan di situ misalnya gitu. Bentuknya kan memang sebenarnya kita bentuknya digital, tapi memang kelemahan dari digital itu tiap sekian tahun itu harus di-updating alat penyimpannya itu yang saya nggak tahu apakah ada ajaran itu atau enggak. Siapa yang kemudian harus juga yang menghabiskan harus selalu dibuka ya, nggak cuma ini berhabis selesai mungkin nanti udah hasil sendiri kayak gitu yang beberapa opsi. Nah kalau yang untuk edukasi kelembagaan dan lain-lain itu memang masih terlalu sangka. Saya sering menerima permintaan makan. Saya merasa ketika kemudian kita bertemu dengan mereka itu kan masih jauh banget gitu. Saya harus mulai dari nol lagi kita ngajari ini kayak gitu. Ya kita kasih aja terus nanti mereka kan mikir Mbak, aku tercoba ya Mbak pergi. Jadi anak SMA itu belum punya baik ketika lulus SMK mereka tidak punya bayangan untuk kemudian di film itu harus ngapain ya. Mereka masuk karena berharap ada industri yang menampung, padahal enggak. Padahal itu sangat sedikit. Kalau misalnya animasi sebenarnya punya animasi itu lebih menjanjikan sebenarnya karena tapi nggak tahu setelah dari AI kerjaan orang menggambar animasi kan kemudian diganti oleh AI kalau industri rentan juga sebenarnya. Nah kalau lembaga JFT itu kelemahannya adalah kita sudah punya otoritas. Saya itu dari kita masih dapat bekerja berdasarkan peraturan gubernur ya 2 tahun. Tapi diturunkan jadi SK gubernur, SK gubernur kemudian turun jadi SK kepala dinas. Dan 2 tahun terakhir kita tidak punya SK sama sekali, tapi kita bergerak sendiri karena ya kita kan butuh sebuah payung untuk semua yang ada di jadi ya tidak punya otoritasnya memang karena kita tidak punya kalau di teman-teman film kita punya otoritas karena mereka kita wakili. Tapi saya gini, saya di sini sekarang itu karena teman-teman yang di sini dengan saya. Karena saya dulu di JFC terus dianggap oke, Mbak Dina, Pak Bimo ini kita membawa wakil dari suaranya teman-teman gitu. Cuman secara hukum legal itu kita nggak ada sama sekali. Jadi memang kita itu juga tidak digaji, tidak ada lembaga dengan legalitas yang ini, tidak ada SK sama sekali kita bergerak dalam hal ini ya. Tapi kan kita berusaha untuk selalu ya kalau nggak ada apa-apa dengan film pada siapa mereka harus mengadu gitu kan. Itu nah kalau yang lembaga Dewan Perwakilan Daerah kita harapnya juga itu memang benar-benar teman-teman yang memang sudah ada track record yang di film lama. Dia tahu permasalahan Jogja, dia diakui oleh teman-temannya sendiri gitu. Maksudnya memang di film gitu, bukan karena kemudian dia dari Bantul, perwakilan dari kelompok dari apa ya sekadar dari ini, tapi kita nggak tahu itu siapa dan jangan sampai kayak gitu karena banyak kita kan kita di budaya aja kita sering ketemu orang yang selalu nongkrong di situ minta konsep
Ya. Nah kita juga mau orang-orang yang kayak gitu yang duduk di dewan reformasi bisa mungkin memang itu kita pilih, kita maksudnya kita syaratnya memang itu memang orang-orang film beneran gitu, bukan yang dari Pemda ya. Kalau Pemda sih monggo sih siapa sih, tapi kalau yang dari untuk film ya memang anak-anak film sendiri yang memang track recordnya udah jelas gitu. Itu kalau saya sih di situ cuma ya ini sebenarnya kampus komunitas itu memang sebenarnya sih kita ada ya dengan GFA, dengan BM, dengan apa itu kayak gitu karena cuman memang gimana ya, parsial itu loh, tidak kemudian tidak MOU kayak tidak apa, jadi kayak kita juga ketika misalnya kayak dengan SMK teman-teman juga itu bisa kalau jadi pengajar sebagai praktisi gitu di SMK harus. Kalau saya sering jadi pengajar di CFA praktisi karena saya nggak mau ngajar jadi dosen, saya selalu undang untuk ngasih praktisi kuliah praktisi dokumenter, dan itu bahkan lebih oke, kamu bikin skrip selama 1 semester bikin perencanaan dokumenter, begitu saya lihat oh ini saya bisa dengan apa dari sisi profesional saya ini kelemahannya di mana, saya bisa nanti bisa apa, kamu harus bikin ini kayak gitu. Kalau saya itu mau mengejar gaji atau apa, tapi karena saya praktisi apa yang saya hadapi di lapangan, kemudian ketemu teman-teman yang karya belum standar, ya saya bisa kerja, saya belajar bareng standarnya pun memiliki lah. Kayak gitu itu sebenarnya lebih menguntungkan kalau misalnya teman-teman itu kemudian juga disinergikan dengan dunia pendidikan, karena kita tahu kondisi lapangannya seperti apa gitu. Itu sih. Mungkin masukan juga saja. Yang khusus yang Muslimah Center ada satu yang pusat yang sentra. Iya. Ya, matur nuwun. Ya sedikit menambahkan tadi sudah dibahas oleh Mbak Eni cukup. Saya lebih concern terhadap tadi yang Cinema Center yang eksibisi ya. Kita ngomongin infrastruktur. Ya. Memang kita sudah beberapa tahun terakhir ini mengidam-idamkan adanya Cinema Center. Ya. Itu kan jadi melting pot perfilman untuk di Yogyakarta baik skala lokal, nasional dan internasional. Ini bisa memancing pertumbuhan ekonomi dan roda ekonomi perfilman di daerah di Jogja. Karena nanti kita gampang banget buat event dan program di sana yang bisa mendatangkan mungkin investasi, kesempatan atau apapun, pendidikan, inkubasi, berbagai macam program ya. Yang akhirnya nanti rodanya ekonomi perfilmannya bisa bergerak. Satu itu masalah film center. Kedua juga tadi ada fasilitasi untuk yang produksi tadi, ada infrastruktur ya. Itu maksudnya di yang ini apa yang setelah ini ya? Tadi saya sempat lihat ada infrastruktur. Yang infrastruktur. Nah, infrastruktur teknis dan ruang apresiasi tadi sudah yang apresiasi sudah diwakili oleh Cinema Center tadi dan lain-lain. Nah, infrastruktur teknis ini sebenarnya saya belasan tahun itu freelance di studio Batam, di Infinite Studio, itu punyanya perusahaan Singapura. Indonesia itu cuma baru punya itu satu studio yang proper, yang ada backlotnya, ada soundstage-nya, ada macam-macamnya. Nah, padahal industri filmnya itu di Pulau Jawa. Kita ada di tengah-tengah. Harusnya kita punya one stop studio ini di Jogja. Karena dari Kalimantan juga kita di tengah, Jawa, Bali semua di tengah, Sumatera semua di tengah. Idealnya memang itu ada di Jogja, di tengah-tengah Jawa lah. Kalau kita nggak menyebut Jawa Tengah ya. Ini intinya adalah jantungnya. Kita punya paru-parunya, ginjalnya, semua elemen ada di perfilman ini. Cuman yang nggak punya kita adalah jantungnya. Kita layak karena kita sudah bisa diakses secara dari semua moda transportasi. Makanya pertemuan terakhir kapal itu di DPRD juga di bawah saya sebutkan kita punya kelebihan, sudah punya YIA itu bandara internasional bisa buat landing pesawat Antonov, pesawat kargo terbesar di dunia yang punya payload sampai 150 ton dengan tinggi cabinnya itu sekitar 15 meter. Artinya kita nggak punya isu untuk, sudah terbukti 2 kali Antonov itu landing di Jogja ya. Artinya kita nggak punya isu untuk masalah transport dan akses. Nah ini
apalagi nanti ke depannya ketika saya rapat dengan Gusti Mako waktu itu sempat dibocorin bahwa Jogja nanti ada WUS sampai Jogja bahkan sampai Surabaya. Artinya kita pesawat, moda transport udara, kereta api, darat, bis semua ada ya. Apalagi nanti jika WUS beneran ada. Artinya ini kesempatan yang sangat terintegrasi secara apapun. Lokasi Yogyakarta ini sangat, bahkan nanti di Kulon Progo kalau nggak salah itu ada pelabuhan kargo internasional juga, walaupun saya belum tahu itu kapan ya. Jadi kita nggak punya isu untuk masalah transport. Nah, kenapa saya selalu bahas studio ketika ngomongin infrastruktur? Karena dengan jantung kita hidup, semuanya akan sehat. Jantung kita sehat, semuanya akan sehat. Ini akan menyerap ribuan tenaga kerja. Karena efeknya ketika kita punya studio, let's say kita setahun punya back to back ada 6 produksi aja, tiap 2 bulan ketemu irisannya, itu tuh ribuan orang yang termasuk itu, mulai dari level supir, runner, VU, semua tim ya, mulai artistik, kamera, lighting, produksi, lokasi, bahkan semua pemain, artis-artis, figuran, ekstras, belum lagi ngomongin rental, catering, rental alat, rental mobil, hotel, akomodasi, berbagai macam grade, mulai dari hotel bintang 3 sampai 5 sampai yang kelas pelatih untuk para set builder. Nah, ini yang perlu konsep. Begitu kita punya perdanya ini, itu sangat memungkinkan untuk membuat seperti itu. Kalau kita nggak punya, ya berat. Kalau yang mudah dibahas Mbak Eni tadi, saya sangat setuju dan itu sangat penting. Tapi saya ngomongin karena saya di manajemen produksi dan punya PH, saya tahu celah-celah apa buat Jogja yang istilahnya ini banyak manfaatnya untuk daerah kita dan ekosistemnya, ya cuma produksi toh, tapi semuanya. Otomatis kita akan dikenal dengan festival-festivalnya, program-programnya yang berbasis komersil dan non komersil karena kita punya kebudayaan yang kuat juga. Nah ini menurut saya kita perlu highlight itu Jogja Cinema Center dan One Stop Studio. One Stop Studio itu nanti dalam sesi berikutnya kalau memang kita sepakati, saya bisa menjelaskan lebih detail lagi apa itu backlot, apa itu soundstage. Tapi minimal kita wacanakan dulu namanya. Karena saya sering berhubungan dengan produser internasional dan dia bertanya, kok sayang ya Jogja itu punya potensi demikian tapi nggak punya jantungnya. Kita punya semua tuh, ginjal sehat, paru-paru sehat, semua. Tapi jantungnya nggak punya. Oke, Pak Turun, itu aja dari saya, terima kasih. Turun Bapak, monggo dari tim fasilitasi kan? Keren? Dari cerita. Mas Keren monggo. Ya, matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian, izin membaca diskusi ini. Sebenarnya ketika kami ikut di FGD di minggu lalu, memang permasalahan klasik dalam arti yang kita bahas di awal itu kemudian muncul kembali dengan argumentasinya masing-masing terkait pendekatan dari aspek kebudayaan, pendekatan dari aspek industri, atau kemudian ada tawaran baru dari Dina adalah industri kebudayaan seperti itu untuk mengenai. Sebenarnya kami mengkonfirmasi kembali ke teman-teman tenaga ahli, posisi teman-teman tenaga ahli dalam hal ini secara objektif berdasarkan fakta di lapangan atau kemudian teori yang teman-teman kemukakan. Konteks di Yogyakarta atau permasalahan di Yogyakarta itu lebih tepat menggunakan pendekatan apa, sehingga menurut saya izin Mas basis ini menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian menjadi argumentasi kita bersama ketika ada pernyataan yang menanyakan bahwa ini sebenarnya pendekatannya budaya industri atau industri kebudayaan. Itu lebih mungkin Mas posisi standing posisinya teman-teman tenaga ahli itu di mana, itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tadi menarik ya yang disampaikan oleh Ibu dari komunitas menyatakan bahwa sebenarnya ada peluang besar dari sisi pendapatan asli daerah. Tentunya tidak semata-mata berorientasi pada komersialisasi, bahwasanya pengelolaan
pendapat film khususnya yang difasilitasi atau kemudian yang diproduksi katakanlah seperti itu oleh teman-teman pemerintah daerah atau ada campur tangan pemerintah daerah itu bisa menjadi salah satu pos untuk pendapatan asli daerah. Tapi kemudian memang selama ini kan langsung dijawab bahwa tidak, mungkin karena kemudian fungsi dari pemerintah daerah adalah fasilitator bukan eksekutor mungkin saja. Tapi sebenarnya saya tertarik untuk kemudian mengkonfirmasi ini kepada teman-teman tenaga ahli secara legal formal dari pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah memang bicara demikian? Apakah memang bicara bahwa monetize atau kemudian potensi PAD dari film itu sama sekali tidak ada dalam konteks yang dibatasi pemerintah daerah? Karena kalau logika berpikir kami Mas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah atau pemasukan di daerah itu kan kita ada 3 sumber utama: retribusi jasa umum, jasa usaha, dan kemudian lelehan pendapatan asli daerah. Logika saya ketika memang objeknya bisa masuk salah satu item mungkin di lelehan pendapatan asli daerah, peluang itu ada. Nah, ketika kemudian argumentasi kita itu tidak bisa dilakukan, nah mungkin nanti boleh minta tolong dari teman-teman TA, khususnya teman-teman hukum Mas Bimo, untuk mengelaborasi apakah memang demikian secara legal formal. Kalau memang jawabannya tidak, ya tidak apa-apa. Cuman kami kok sebelum kita ngambil konklusi ke sana, kok kami ingin lihat argumentasi hukumnya seperti apa, atau kemudian dasar analisis seperti apa. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kami ucapkan maturnuun ya Mas, karena sudah kemudian dibikinkan mind mapping, artinya kemudian secara sederhana apa identifikasi masalah, apa kemudian solusi yang ditawarkan. Cuman memang nanti apakah di forum ini atau di forum yang lain lagi, kita perlu bedah secara terperinci tawaran atau kemudian relevansi benang merah antara identifikasi masalah dan solusi yang ditawarkan. Misalkan tadi salah satu opsinya kan, salah satu identifikasi masalah bahwa perizinan itu belum terintegrasi seperti itu. Kemudian yang saya baca di alur pikir di slide yang kedua atau ketiga ini menjawabnya bahwa sistem perizinan berbasis satu pintu, gitu. Sistem perizinan satu pintu berbasis film office resmi. Nah ini juga nanti coba kita lihat POV dari teman-teman dinas perizinan DPN PTSP. Karena kemarin kan kalau kami melihat pada proses diskusi awal, memang secara regulasi di Perpres perizinan berusaha berbasis risiko ada semacam hal yang belum terlalu sinkron itu Mas. Karena koreksi kalau saya keliru Mbak Nuri, karena memang sistem list dari perizinan itu sudah ada. Kemudian kita tinggal main klik saja dan itu intervensinya ada di pemerintah pusat. Nah kalau kemudian kondisinya seperti itu dari dinas perizinan, sementara goal yang diharapkan adalah perizinan satu yang terintegrasi, apa yang kita lakukan? Karena sepertinya sampai saat ini kan kita belum ketemu dengan solusi atau kemudian solusi dari fakta dan harapan yang terjadi. Kemudian juga beberapa tampilan misalkan identifikasi masalah itu kan salah satunya juga mengerucut dari Dewan Perfilman Daerah. Ini bakal jadi diskusi yang cukup panjang. Kami tidak resisten ya Pak, tapi kami melihat pada konteks argumentasi dasarnya seperti apa. Karena memang kalau bicara konteks kelembagaan, teman-teman dari organisasi sebenarnya bisa mendetailkan bahwa semakin lama organisasi kita itu dibentuk semakin ramping. Nah, Dewan Perfilman Daerah ini bentuknya apa? Apakah kemudian legaturnya lembaga struktural misalnya Mas Bim? Sementara pada satu sisi lain kita punya juga Dewan Kebudayaan yang bahkan secara legitimasi itu ada perintah langsung dari Perda Kebudayaan. Bisa tidak kemudian ada opsi lain, misalkan Dewan Kebudayaan ditambah salah satu unitnya adalah unit perfilman misalnya, tapi tidak kemudian itu lembaga, bisa atau tidak. Nah itu tawaran-tawaran yang kemudian kita harus kaji benar dan lihat benar. Karena apa? Ketika nanti kita masuk di Kementerian Dalam Negeri, maka mungkin saja ini menjadi salah satu bahan diskusi di pemerintah pusat. Kami tidak resisten ya, tapi kami melihat opsi-opsi lain. Kemudian juga di fakta-fakta sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa ada Jogja Film Commission kalau nggak salah ya, lewat SKKUD itu ya, yang kemudian Nyon Sewu bahasa saya atau tidak, kemudian kurang begitu optimal atau kurang begitu diberdayakan tanah bahasa yang tepat seperti apa. Nah, apakah kemudian konteksnya kita akan mendorong tetap ke Dewan Perfilman atau kemudian mengoptimalkan Jogja Film Commission itu? Nah, itu salah satu opsi yang masih sangat-sangat bisa kita diskusikan. Kemudian beberapa pertanyaan kami yang lain, misalkan di sini ada integrasi kurikulum kampus, komunitas industri. Sekali lagi, tentunya fakta di lapangan atau empiris di lapangan itu hal yang benar-benar terjadi dan harus kita akomodir untuk berdiskusi. Tapi kembali pada kita lihat juga fakta-fakta di lapangan terkait dengan regulasi. Bahwa integrasi kurikulum kan kewenangan di pemerintah daerah, konteksnya pendidikan menengah SMA seperti itu dan SLB. Apa kemudian intervensi
imajinasi kita akan kita ambil pada ranah itu dulu pada jangka pendek, kemudian jangka panjangnya sampai ke SD SMP misalkan, itu juga jadi bahan yang mungkin hari ini belum terjawab ya Mas. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian salah satu masalah juga tadi adanya kurangnya ruang publikasi ya Mas, kalau saya nggak salah ya, ada tapi kemudian belum terlalu bagus, belum terlalu optimal. Kemudian solusi yang ditawarkan pembangunan sinema center untuk ruang eksibisi. Nah, apakah solusinya adalah kita langsung merujuk ke, saya masih menangkapnya dalam bentuk sarpas ya, apakah kemudian dalam bentuk sarana prasarana atau kemudian ada dalam bentuk lainnya. Itu yang hal-hal yang cukup banyak masih bisa kita untuk diskusikan. Itu dulu Ibu pimpinan dari masing-masing. Jadi sebelum ke yang lain monggo dari TA untuk menyampaikan tanggapan, silakan. Oke, baik. Cek. Baik, matur nuwun Bapak Ibu atas masukan-masukannya. Memang ini masih sangat dinamis ya. Ini dari proses-proses yang sudah kami lakukan begitu ya. Ini kebetulan Mas Bima sudah hadir dan nanti bisa menjawab terkait dengan yang legal tadi ya Pak ya, terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk bisa mendapatkan monetisasi gitu ya, atau juga pendapatan gitu ya dari aspek hukumnya seperti apa yang mungkin bisa kita kita ambil celahnya begitu ya. Kalau yang pertama tadi saya ingin menanggapi dulu bahwa memang dari proses-proses diskusi dan kemudian juga harapan-harapan dari komunitas-komunitas ataupun juga sineas-sineas yang ada gitu ya, maupun juga kepentingan dari pemerintah sendiri gitu ya. Memang apa yang menjadi tawaran saat FGD kemarin dengan Mbak Dina itu menjadi satu alternatif ya untuk industrial cultural approach begitu ya. Kita tidak hanya kemudian berbasis pada kepentingan industri saja, tetapi kita juga tidak bisa mengedepankan aspek-aspek kebudayaan saja gitu ya, sehingga mix antara industrial cultural approach gitu ya itu menjadi satu pendekatan baru yang mungkin bisa kita kita gaungkan gitu ya dalam kaitannya dengan kita menyusun raperda perfilman yang ada di DIY ini gitu ya, karena memang di situ sudah mengedepankan berbagai kepentingan dari berbagai stakeholder begitu ya, baik itu dari pemerintah sendiri yang memang harapannya ingin bahwa budaya itu menjadi satu identifikasi, menjadi satu identitas dari industri film yang ada di DIY begitu ya. Namun juga kita juga tidak bisa melepaskan kepentingan dari sineas ataupun juga dari industri ataupun juga dari investor sendiri gitu ya, yang kemudian juga memiliki harapan agar kemudian film itu bisa berkembang gitu ya, bukan hanya terkungkung pada budaya-budaya yang ada di DIY saja gitu ya, sehingga memang ini menjadi satu pendekatan baru yang barangkali nanti kita bisa mengadaptasikan ini gitu ya dalam kaitannya dengan kita menyusun raperda perfilman yang ada di DIY ini begitu ya. Kemudian terkait dengan Cinema Center tadi, memang ini menjadi satu keharusan ya. Saya sepakat tadi dengan Bu Heni ya, terkait dengan upaya kita memang untuk bisa mengoptimalkan Cinema Center yang memang bisa terpusat gitu ya, dan mungkin nanti bisa mengakomodir berbagai kepentingan gitu ya, yang bisa digunakan baik itu untuk proses produksi, proses distribusi, dan seterusnya gitu ya, yang kemudian nanti memang harapannya ya saya nggak tahu apakah depannya apakah kemudian nanti pengelolanya itu berada di mana gitu ya, baiknya apakah kemudian di satu dinas tertentu atau kemudian juga ketika nanti ini juga ada dewan perfilman daerah itu tadi dalam bentuk yang seperti apa, itu kemudian juga menjadi diatur di sana begitu ya, atau seperti apa, tapi memang menjadi satu keperluan ya, kemudian kita bisa membangun Cinema Center gitu ya, yang terpusat, yang tersentral, dan itu menjadi satu identiti kita bahwa di Jogja ini sudah memiliki Cinema Center yang kemudian itu menjadi satu rasa kita di daerah-daerah lain gitu ya, yang kemudian memang kita fokus, kita concern untuk pengembangan industri film berbasis budaya yang ada di DIY ini begitu ya, sehingga memang itu perlu kita lakukan begitu. Kemudian juga memang kaitannya dengan proses perizinan gitu ya, ketika kita berdiskusi dengan sineas-sineas, dengan juga yang ada di akar rumput gitu ya, memang mengatakan bahwa ya proses untuk pengarsipan memang ataupun juga perizinan terlebih dahulu ya, perizinan memang masih banyak kendalanya gitu ya, dengan sistem yang ada sekarang ternyata kemudian masih ada pungutan liar, kemudian juga untuk mendapatkan izin sosial juga di masyarakat itu juga masih susah gitu ya. Realitanya demikian Bapak Ibu, meskipun kita sudah memfasilitasi, memitigasi gitu ya, tetapi ternyata di lapangan masih saja seperti itu. Maka kemudian
dengan adanya nanti ini juga inline ya dengan adanya Dewan Perfilman Daerah yang kemudian nanti khusus gitu ya, apakah kemudian nanti dari dengan adanya pengembangan yang kita lakukan dengan Jogja Film Commission itu atau seperti apa yang kemudian nanti harapannya memang saya sepakat kalau strukturnya ramping, tetapi kemudian tupoksinya juga harus jelas dan jangan sampai kemudian nanti jadi tidak fokus gitu ya. Tapi saya kurang sepakat ketika kemudian ini kemudian menjadi nanti di Dewan Kebudayaan gitu ya. Dewan, kita kan juga ada beberapa dewan yang itu menjadi satu tim barangkali dari amanat dari Perda gitu ya, misalnya Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan dan seterusnya gitu ya. Nanti akan jadi kurang fokus gitu ya. Tapi kalau kemudian nanti kita punya Dewan Perfilman Daerah yang memang itu bisa fokus, bisa concern ke sana, entah bentuknya akan seperti apa dari Raperda ini mungkin nanti bisa kita atur gitu ya. Itu nanti akan lebih baik gitu ya, dan juga kaitannya dengan nanti kita bisa menjadi satu regulasi kita gitu ya, untuk mengatur masalah regulasi, perizinannya seperti apa, produksi, distribusi, promosi dan seterusnya gitu ya, sehingga nanti akan jauh lebih baik lagi gitu ya terkait dengan upaya-upaya kita membangun ekosistem perfilman yang ada di DIY itu begitu ya. Mungkin dari saya itu, mungkin Mas Bima ini mau menambahkan tadi ada pertanyaan terkait dengan upaya untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah dari film gitu ya. Tapi kan memang kita di peraturan daerahnya kan tidak memungkinkan kalau itu film yang diproduksi oleh dinas termonetisasi dan sebagainya. Nah, kita seperti apa celah yang mungkin bisa kita ambil gitu ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terlambat tadi ada rapat dengan Pak Banarjo Pati, harusnya jam 12.30 sampai jam 1 tadi beliau ada di atas sehingga kami di Banarjo mundur. Izin terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang kaitannya dengan perda ini setelah komunikasi dengan teman-teman di Komisi D, Pak Dwi, kemudian ada Mas Eki dan rapat-rapat yang sebelumnya, bagaimana juga kita membuka selebar-lebarnya lagi bagaimana konsep untuk memikul bersama pendanaan perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sudah sampaikan juga oleh Pak Dinas bahwa memang dari sisi struktur kebijakan bisa jadi ya semakin lama anggaran itu kan tergantung dari pimpinan dan tergantung dari anggaran yang ada. Sehingga dalam kaitannya dengan raperda ini dimungkinkan juga, apakah dimungkinkan juga membuka celah untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari sisi yang lain. Yang pertama terkait dengan kewajiban pembiayaan dari Undang-Undang 33 2009 bahwa kewajiban pembiayaan itu pendanaan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kemudian di dalam hal tersebut maka ada beberapa peluang yang bisa diharapkan bahwa ini bisa goal ya, karena posisinya memang dalam kaitan dengan raperda kan masih dalam taraf pembahasan dan harus dilihat kemampuan dan terkait dengan bagaimana perencanaan ke depan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita membuka keran baru, yaitu bagaimana pembiayaan perfilman itu berbasis pada kelurahan. Tapi walaupun tidak semua kita sepakati bahwa itu hanya kelurahan yang punya potensi atau komunitas yang punya potensi. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan suatu bentuk dana bagi hasil dari pemutaran film yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dua, yang pertama bagaimana apakah kemudian kita bisa menciptakan peluang untuk pembagian hasil dari pemutaran yang ada di bioskop yang ada di DIY, dan yang kedua apakah kita bisa membuat suatu platform baru yang kemudian platform itu bisa memberikan monetize kepada kita terkait dengan pendapatan baru baik dari bukan kepada pemerintah daerah sebenarnya, tapi bagaimana pendapatan atau dana yang diperoleh itu kemudian itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi bukan kepada PAD, tapi bagaimana membiayai perfilman dari sektor yang lain lah gitu bahasanya. Jadi bukan PAD masuk ke PAD, tetapi masuknya kepada nanti dana bagi hasil itu digunakan juga untuk pengembangan perfilman lebih lanjut begitu. Sudah ada dalam strategi, kami tentukan dalam strategi, kemudian tusi dari Dewan Perfilman, kemudian sudah kami cantumkan juga dalam pendanaan pengelolaan perfilman di lembaga pendanaan kalau salah. Tapi untuk penuntutannya memang masih dalam pembahasan juga bagaimana
tadi ya tentang Dewan Perfilman. Saya tidak mau itu, kalau kami jangkut di bawah Dewan Kebudayaan atau menjadi bagian Dewan Kebudayaan, karena jujur aja ya, kalau Dewan Kebudayaan Jogja sama Dewan Kesenian Jakarta itu kan namanya Dewan Kesenian. Itu Dewan Kesenian di Jakarta kerja beneran. Beneran saya tahu teman-teman saya di sana ya. Tapi Dewan Kebudayaan Jogja kita nggak ngerasain itu saya. Ya maaf aja ya, tapi memang kenyataannya begitu ya, jadi profesor atau apa itu dari sekian nama yang tercantum di Dewan Kebudayaan itu yang berbeda cuma 1-2 orang aja, dan itu tidak punya efek apapun, apalagi kami yang di film. Jadi kita nggak mau kalau kemudian itu berada di bawahnya atau menjadi bagiannya dari Dewan Kebudayaan Jogja, karena itu justru sama aja gitu. Dan kalau saya maunya sih entah itu namanya komisi Jogja Film Commission atau Dewan Perfilman, kalau kami yang penting itu adalah ada suatu lembaga yang jadi payung bersama semua elemen perfilman Jogja. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau sebenarnya gini, kenapa kemudian kita saat ini kita pakainya Jogja Film Konsorsium? Karena kalau Jogja Film Commission, yang namanya Film Commission di semua kota itu rata-rata itu apa istilahnya? Layanan produksi layanan produksi dan apa? lokasi. Dan lokasi. Itu kan kita nggak mau batasi diri itu. Jogja Film Commission yang kita bikin dulu itu memang pada semua elemen perfilman Jogja gitu. Tapi karena yang banyak di semua kota dunia yang punya film commission itu kecenderungan lebih ke situ. Sementara kita ada edukasi, ada eksibisi, ada apa? Di komplek. Lebih kompleks. Makanya hari ini kita kemudian kita jadinya Jogja Film Konsorsium, karena konsorsium kan ini semua elemen perfilman ada berbagai begitu. Tapi gitu mau, tapi kemudian mau namanya jadi Dewan Perfilman Jogja, kita nggak masalah selama itu isinya anak film. Kalau masalah Pemda itu sih, orang dari Pemda nggak apa-apa. Tapi jangan orang lain, profesor, tentara atau siapa, kalau di sensor kan ada perwakilan agama, tentara dan lain-lain, itu apa sih ini gitu kan? Nah, maunya memang benar-benar orang yang lebih film gitu. Itu. Oke, Mbak Nuwun Bu. Ya, kami sepakat kalau itu ya, jadi memang harus khusus ya terkait dengan Dewan Perfilman daerah. Monggo, kami kembalikan ke pimpinan. Monggo yang lain. Saya sedikit tambahkan. Tadi ada titipan dari Mbak Dina sebelum pergi karena beliau harus pindah ke DPAD juga ada rapat. Tadi masalah Dewan Perfilman apapun namanya ya, untuk kelanjutan hak dan kewajibannya itu memang selayaknya ada anggaran untuk para yang bekerja itu biar bisa dituntut hak dan tanggung jawabnya. Jangan sampai nanti dia, wah aku susah, aku anakku maksudnya nggak ada tupoksi yang jelas dan kewajiban dan haknya yang jelas. Jadi sebaiknya ada gaji di sana karena dengan begitu kita bisa menuntut terlepas dari siapapun yang menempati posisi itu nantinya ya. Bagi kami yang penting dia akuntabilitasnya, integritasnya jelas. Dan di luar pun sebetulnya Jogja Film Commission itu memang digaji oleh daerah tersebut biar bisa maksimal kerjanya karena dia harus mengorbankan waktunya juga gitu. Nggak bisa disambi, beda sama Dewan Kebudayaan tadi yang disebutkan ya. Itu kita kurang jelas itu gimana. Sementara itu dulu. Dari tim fasilitasi lain masih ada penantikan? Masih lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Dinas Pariwisata DIY ingin memberikan tanggapan untuk beberapa poin. Pertama terkait tadi apakah film yang didanai oleh Pemda tidak boleh dimonetisasi. Secara aturan saya belum tidak paham secara aturannya apakah boleh atau tidak. Cuma selama ini di kami di Dinas Pariwisata kami ada event, ada dua hal, ada dua kelompok bisa dikatakan event itu. Ada penyelenggaraan, ada fasilitasi. Kalau penyelenggaraan itu kami tidak boleh menerima sponsor, tapi kalau fasilitasi boleh. Nah, mungkin di film juga semacam itu. Kalau misalnya itu adalah dibiayai oleh Pemda 100%, mungkin ya tidak boleh monetisasi. Tapi kalau hanya sebagian mungkin boleh.
Nah, cuma dasar hukumnya atau aturannya mohon maaf saya kurang tahu. Kemudian yang kedua terkait tadi Cinema Center. Mungkin saya tadi sepakat, asumsi saya juga mungkin Cinema Center itu mungkin bisa dikatakan sebuah bangunan yang di sana ada aktivitas terkait film semua gitu ya, entah produksi entah apa gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya nanti dibentuk suatu lembaga, katakanlah sekarang itu Dewan Perfilman itu akan berbakas di sana juga, atau di sana juga. Nah, mungkin sebelum itu terbentuk, tahun ini kami ada ruang kreatif yang lokasinya di Hospital Metro. Seandainya diperlukan, ya sekedar untuk ngobrol, untuk rapat dan semua itu bisa digunakan. Di lokasinya yang sekarang jadi dipakai gedung BPKI, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Betul. Nah, itu bisa digunakan di sana, tinggal kontak ke kami kapan jadwalnya digunakan. Kami lihat ada ide yang menggunakan, kalau tidak ada bisa digunakan untuk sementara setidaknya ya, sebelum Cinema Center ini bisa terwujud. Kemudian yang ketiga mungkin yang perlu saya tanggapi, tadi itu kan dibahas terkait perizinan, maka disebutkan ada satu pintu gitu ya, perizinan. Nah, mungkin perlu dipisahkan. Tadi saya menangkapnya yang ditarik itu DPMPTSP. Mungkin kalau DPMPTSP itu adalah perizinan berusaha kan ya. Sedangkan yang dibicarakan di sini mungkin perizinan ketika memproduksi film. Apakah itu perizinan lokasinya, perizinan keramaian dan sebagainya sempat dibahas sebelumnya itu. Nah, mungkin kalau asumsi saya, kalau misalnya itu terkait produksi, mungkin itu juga bisa dimasukkan ke lembaga baru yang akan dibentuk itu. Jadi misalnya satu PH mau membuat suatu film, tinggal kontak lembaga itu, anggap Dewan Perfilman itu, terus menyampaikan rencananya. Misalnya filmnya apa, durasinya berapa, lokasi di mana. Nanti yang mengurus perizinan terkait itu mungkin Dewan Perfilman tersebut. Tidak lagi PH yang mendatangi satu-satu lokasi yang akan digunakan untuk lokasi syuting tersebut. Mungkin asumsi saya semacam itu, tapi mungkin teknisnya secara jelasnya perlu dibicarakan lagi, karena mungkin kebutuhan setiap PH akan berbeda, tiap film akan berbeda juga gitu. Saya kira itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Dari PH ada tanggapan? Kalau tidak ada, cukup. Oke, cukup yang terkait dengan monetisasi tadi perlu memang kita kaji lebih jauh lagi nih Pak. Nanti peraturan-peraturannya sejauh mana yang memungkinkan gitu. Dan untuk yang perizinan sepakat ya memang harus dipisahkan ya antara kemudian yang perizinan yang berproduksi untuk sampai kemudian yang di lapangan produksinya gitu ya, untuk berwirausaha dan produksinya. Terima kasih. Nanti derek semisal belum masih ada yang kurang, nanti derek sampai WA nanti ke TA Mas Leo beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan NA-nya ini. Karena ini proses selanjutnya adalah berapa perda nanti derek ini nanti berapa perdanya derek apa ya, garis besarnya seperti apa nanti biar ada masalah monggo terkait dengan beberapa perda. Boleh menambahkan ini tadi sebelum Mbak Dina pergi kita juga oleh beberapa pasal ya. Di pasal 11 ini A sampai F ini belum ada poin yang membahas tentang kajian untuk segala macam ya, penyusunan kajian film lokal secara berkala untuk kepentingan produksi, apresiasi, distribusi, pengarsipan dan pendidikan di pasal 11. Intinya belum ada kajiannya. Kemudian untuk pasal 15 yang poin nomor 3 butir CD ini yang dimaksud mungkin perwakilan komunitas film dan perwakilan industri film daerah ini asosiasi gitu ya.
di 5 dan 6 itu masih pakai istilah Dewan Kebudayaan, bukan Dewan Perfilman. Ya, ya. Kemudian untuk masalah pemberdayaan masyarakat kelurahan ini juga kita sebetulnya tidak resisten, cuman mungkin redaksionalnya dibalik gini, mendot. Ya ya. Kalau yang dari yang pasal bab 7 itu kan pemberdayaan masyarakat kurang bla. Sebenarnya kita sudah resisten. Permasalahannya jangan buat sanggar film. Karena itu nggak tumbuh, nggak organik. Kalau nggak organik itu mesti seperti ini. Kalau kita kan kalau dulu dari literasi film misalnya, kan sebenarnya perfilman, komunitas film itu hampir ada di semua. Kalau saya misalnya saya Sturmigatur, Sturmigatur mungkin ada 810 PH, atau komunitas, termasuk UPN dia punya film apa itu. Itu kalau sebenarnya nggak usah bikin sanggar film baru, tapi kemudian data apa yang ada di kelurahan itu kemudian dimanfaatkan untuk kemudian memberikan literasi perfilman kelurahan itu, sehingga kemudian teman-teman muda yang lebih muda itu juga dari mulai nonton film atau kemudian memberikan literasi dari bentuk workshop konten misalnya itu mungkin dari mereka sendiri kemudian bisa bentuk sendiri. Tapi jangan kemudian kelurahan dorong untuk membuat sanggar film, karena itu bisa jadi anaknya kelurahannya bikin, karena dia tahu kalau dia bentuk lembaga nanti akan ada bantuan, akan ada sarana prasarana, itu bisa jadi pejabat-pejabat kelurahannya yang akan bikin sanggar film dengan keluarganya atau dengan siapanya, ponakannya atau apa, supaya cuma dapat sarana prasarana itu nggak akan jadi apa-apa dan tidak akan bantu perfilman Indonesia, perfilman Jogja. Tapi kalau kemudian manfaatnya siapa aja yang sudah ada di kelurahan itu, lembaga itu kemudian oleh kelurahannya kemudian sama di apa ya. Karena kita kalau kita PH atau kita komunitas pasar di catatannya, misalnya saya tahu ketika saya mencatatkan perusahaan saya, itu kan saya punya IDB itu kan ada lokasi segala macam dengan apa perizinan lokasi dan lain-lain. Itu kan pasti saya ke kelurahan, saya bisa domisili segala macam itu kan pasti kelurahan punya catatan. Atau kemudian katalah komunitas film atau PH yang ada di kelurahanmu, berkoordinasi dengan mereka untuk memberikan literasi atau workshop segala macam kayak itu. Atau misalnya di situ belum ada, itu enggak sih ini, misalnya kita itu sebenarnya desa misalnya terpus di Pangeran, mungkin nggak ada film, mungkin nggak ada PH film, tapi ada penyelenggara seperti mantan, apa yang di mantan itu kan sebenarnya kalau dibina, dia bisa menjadi nggak cuma caranya di mantan, tapi bahwa dia bisa membuat konten tentang desanya, apa sih unggulan dari desanya, dibantu oleh teman-teman yang mungkin dari Jogja yang atau dari Gunung Kidul yang memang secara kemampuan teknis skill perfilmannya itu lebih bagus, mengembangkan perfilman di tempat itu, bukan perfilman industri ini pakai HP ya. Jadi memang tidak harus memakai alat yang rumit, tidak harus pakai editing yang rumit. Dengan HP sekarang ini kita bisa ngambil gambar, bisa edit, bisa mengupload yang distribusi. Jadi sebenarnya kalau saya sih untuk yang di kelurahan itu, bahwa kemudian teman-teman yang sudah eksis itu kemudian memberi literasi perfilman ataupun kemudian workshop perfilman ke desa-desa supaya mereka juga bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan desanya. Nggak harus bikin film untuk masuk industri, tapi bagaimana kemudian kan gini, di Indonesia sekarang kalau saya ngerti, di Indonesia itu kurang tidak baik dari ini. Tapi sebenarnya kita ada banyak peristiwa baik yang terjadi di pelosok-pelosok di desa-desa kita itu sudah banyak banget hal-hal yang anggap banyak tentang mereka itu tentang value kebahagiaan, primo segala macam itu kan sebenarnya banyak yang mungkin dari yang sepuh-sepuh itu masih ada. Kalau kemudian teman-teman di desa itu bisa mendokumentasikan ini, membayang jadi sebuah masalah yang menarik dan kemudian disebarkan, itu kan juga kita ngomongin value kita memproduksi pengetahuan, mereproduksi pengetahuan untuk kemudian disebar. Kalau dari yang sepuh-sepuh itu kemudian jadikan konten, naik ke YouTube, bisa kesebar kemana-mana, atau melalui di desanya. Saya tuh kemarin di Banggai, saya mendampingi, saya komplek di sebuah perusahaan di sana.
bagaimana mereka bisa hanya dilatih sebentar membuat konten dengan HP-nya. Terus mereka udah jualan apa? Bawang merah, posisi 1 ton itu sudah dapat 2 kali. Itu yang beli orang-orang teman apa? Dia lewat konten di konten di TikTok sama di Facebook dan Instagram. Hanya baru habis 1 ton. Itu Pak mereka tidak pernah belajar marketing dari mana, tapi hanya karena kemudian ekspornya bagus dan mereka itu selalu rajin. Tomat panen 5 kilo aja langsung tak nyampe berapa hari udah habis. Kan sebenarnya kayak bisa kayak gini kan sebenarnya, kalau atau misalnya batik kemana atau apa, oh dia punya dari siapa yang kemudian skill industri atau kemudian di desa itu mungkin ada budaya apa, ada objek wisata apa, ada apa, ke literasi medianya kita ingat. Jangan kemudian kita berharap mereka kemudian dikasih bikin film supaya mereka timbul berkreasi untuk masuk ke industri. Itu wajar banget itu, kejauhan. Karena startnya apa? Kita yang sekolah film, saya nggak sekolah film, saya bukan. Tapi bahkan yang sekolah film aja bisa berjuta jalan karena tidak kuat untuk sampai ke industri ini, karena panjang, jalannya panjang sekali. Tapi kalau di yang paling gampang sebenarnya adalah industri ini ya di HP. Itu sudah siapa aja bisa masuk ke sini. Tergantung isinya apa, kontennya menarik atau enggak. Buat saya itu lebih menjanjikan buat teman-teman di desa daripada kemudian di yang masuk industri tetap ini ada industri, tapi kan ini terbatas. Ya. Itu jadi kalau saya sih lebih kita harus sebenarnya tidak anti dengan kelurahan, tapi biarkan tumbuh organik. Memang di situ memang mau gitu, karena mereka memang mau bikin, bukan karena kemudian dititahkan untuk membuat sanggar film di setiap desa. Oh tidak, kita nggak ada gunanya buat ini. Okay. Itu sih sebenarnya kita tapi kalau misalnya kemudian apa yang sudah ada di usaha ketika itu sudah ada PK dari komunitas, diberdayakan aja supaya kemudian literasi media atau literasi film di tempat itu jauh lebih ini. Mungkin masyarakat tahu DPRD memuaskan ini karena betul-betul konsekuen. Yang pemutaran film itu bisa mendatangkan 1.000 orang. Kita bikin film kalau pemutaran film minimal 200 orang namanya. Di setiap desa dulu dinas budaya itu punya anggaran 200 kali pemutaran selama setahun. Itu hampir 2015 sampai sebelum pandemi kalau nggak salah 2018. 200 kali pemutaran, 120 udah diambil di BSD. Itu kita ketemu presiden dan kita nggak bekas waktu itu. Terus 40 diambil dari BI. Kita nak film itu cuma dapat 40 aja masih akhirnya potong lagi, saya nggak tahu juga. Akhirnya teman-teman cuma dapat 20. Nah itu sebenarnya tidak ada setelah pandemi, itu tidak ada. Cuma ada sekitar akhirnya kita sudah ada sekitar 40 apa itu boleh kita ulas film. Jadi sebenarnya kalau mau potong presiden ada caranya, tapi nggak harus bikin sanggar film itu. Itu sih. Sedikit menambahkan untuk kasus yang kelurahan ini. Kebetulan kami bertiga dengan Mbak Dina ini adalah kurator film dan nangis Provinsi DIY, yang provinsi bukan yang kota, karena ada 2 program yang berbeda. Jadi ini sedikit membahas masa lalu waktu ada film dan nangis. Itu banyak banget orang yang nggak tahu film. Tiba-tiba karena ada kedengaran program film untuk dan nangis, para zombie ini bangun, yang nggak tahu film, yang nggak tahu seniman apa, tiba-tiba wah ini ada cuan nih. Nah jangan sampai berpikirnya di film seperti itu, nggak organik ya. Jangan wah ini karena ada perdanya terus semua kelurahan bentuk film. Kalau yang sudah ada existing PH ataupun punya potensi, entah itu lokasinya, entah itu keseniannya, nggak apa-apa, kita akan dukung itu bagus banget. Tapi jangan terus dipaksakan setiap kelurahan harus tumbuh atau bikin sanggar atau apa, nanti itu jadi muspro. Kasusnya kayak bantuan gamelan, tiap kelurahan dapat gamelan, tapi apakah kelurahan itu membutuhkan? Enggak juga. Ternyata bukan potensialnya di sana, mungkin dia lebih membutuhkan apanya gitu kan. Jadi nggak perlu dipukul rata. Untuk kelurahan kami setuju dan nggak resisten, tapi jangan dipukul rata. Harus sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan daerahnya masing-masing. Kalau emang di situ, kata Mbak Eni tadi udah ada existing 10 PH, itu aja dikembangkan. Literasinya apanya, itu lebih tepat sasaran menurut kami. Karena kami terlibat di pembahasan raperda ini, takutnya nanti jadi backfire ke kita. Nah ini program cuman
nggak apa ya, yang mau bazir kayak gini kok ada orang-orang film kok mendukung ya. Nah, nanti backfire-nya ke kami. Gitu loh, itu yang kami takutkan. Tapi kalau tepat sasaran, misalnya memang punya potensi dan punya keunggulan yang masih nyantol di film gitu ya. Ya, tadi belajar karena waktu ada program film Danais itu zombie-zombie pada bangun. Yang nggak tahu juntrungannya tiba-tiba bikin proposal saya elek banget lah, nggak masuk standar film. Kemudian contohnya yang gamelan tadi, setiap kelurahan akhirnya banyak yang nganggur, mungkin kepake sekali setahun gitu ya. Tapi apakah itu kebutuhannya, mungkin itu yang perlu kita telah lebih lanjut, lebih dalam. Jadi sama sekali ini bukan resisten, tapi ini lebih kepada tepat sasaran atau enggak. Boleh nambah Mas? Satu lagi juga dari naskah akademik yang kemarin naskah akademik ya, itu kan sebetulnya ada datanya dari Paniradio. Saya nggak tahu kenapa Paniradio bikin film, karena sebenarnya kan bisnis apa sih kebijakannya, bukan kemudian memproduksi film, karena justru aja budget yang digunakan untuk produksi film di Paniradio itu jauh melebihi yang dipakai oleh dinas budaya. Dinas budaya itu budget filmnya cuma 3 miliar, itu tidak semuanya untuk film. Produksi itu paling cuma 1 miliar kalau nggak salah, banyak produksinya sekitar 1 miliar untuk produksi ya. Dan itu filmnya masuk ke festival mana diputar di beberapa Paniradio, itu bikin film, itu ditunjuknya cuma 2 PH. 100 film per tahun. Satu budgetnya, satunya kalau dari anggaran yang kita dari datanya itu kan 45 juta. 45 juta itu tanpa pitching, tanpa apa, cuma kemudian menunjukkan pada PHP itu aja yang udah dia memberi pinjam kan tahun karena itu dari pinjam PH teman-teman saya. Tapi saya tahu siapa yang bikin. Saya tahu siapa yang selalu bikin filmnya Paniradio. 100 film itu saya tahu siapa yang bikin. Tapi dia selalu pinjam PHP teman-teman yang lain. Saya kasih 1 juta, kasih 500 ribu, saya katakanlah berapanya. Tapi hasilnya kayak gitu aja. Kalau ini duit yang di Paniradio ini 4,5 kan berarti kan kalau 45 juta kali 100 kali ini. Ini kalau dengan melalui caranya kita, kalau kita di dinas provinsi itu kan kita pakai kuartal. Itu kan ada pendampingan, ada enggak cuma memang budgetnya lebih gede, 180 juta, tapi secara kualitas juga jauh lebih bagus dan sampai kemana-mana, ke internasional, kemudian juga itu sudah membawa filmmakernya, kayaknya Noni filmmakernya untuk mengangkat lebih jauh. Berapa alumni udah masuk ke layar lebar, industri layar lebar, dan itu bawa pulang berapa setiap tahun 100 sekian miliar, bawa ke Jogja satu orang aja ya. Nah, yang Paniradio ini seharusnya itu juga bisa diatur juga, saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin seharusnya Paniradio nggak bikin film, tapi saya nggak tahu jelas kualitas atau jelas budaya atau mana. Paniradio memberikan tolong sebagai film yang tematik tentang nilai-nilai kayak kata atau nilai-nilai value-nya orang Kristen seperti apa. Tapi kasih tematik, jadi dibicingkan lewat pitching, jadi pertanggungjawabannya lebih jelas. Hasilnya juga pasti akan lebih bagus gitu daripada kemudian menunjuk cuma PH itu aja yang kemudian memproduksi. Kita belajar, saya selalu tanya sama teman-teman dari luar daerah, kok film Danais sih kok yang itu elek banget. Maksudnya sih gue pilih film yang ini. Karena setelah kita lihat judulnya apa, judulnya ini, oh sorry, kita tidak pernah menyeleksi film itu. Kita lihat, oh ternyata ini produksinya Paniradio. Kan itu beda. Jadi akhirnya sampai kemudian yang pitch and forum sampai kita harus bikin logo mendampingi Danais itu untuk membedakan Paniradio dan ini pitchingan yang karya teman-teman komunitas itu kita sampai harus bikin nama tulisan pitch and fun. Karena itu beda. Tapi kan kita sama-sama nggak ada Danais. Semua orangnya kan kita yang memilih. Kita teman-teman film, karya teman-teman film yang diproduksikan dengan melewati pitching yang sangat ketat sekali. Mungkin ini modelnya yang satunya menunjukkan ya, kita sebenarnya nggak mau, ini duitnya jauh lebih gede. Tapi modelnya menunjukkan, hasilnya jelek. Harus kita akui bahwa filmnya Danais yang produksi mereka jauh itu jelek. Itu cuma ditaruh di YouTube dan nggak, kalau festival film jelas nggak akan masuk. Saya kira memang jelek banget. Saya bilang begitu. Buat saya sementara kita teman-teman film yang kerja bener ya, jadi lebih bisa dipercaya. Teman-teman itu kalau misalnya teman-teman yang baru 1-2 kali kasih 42 juta, itu pasti akan pernah. Karena itu
teman-teman kan biasanya bandingan dengan kamera siapa, paling untuk bandingan apa yang masih teman-teman yang muda-muda yang apa yang belum lama terjun di film itu kan memang butuh portofolio ya. Kalau kan biasanya kalau yang 180 juta dia sekian film dulu baru boleh melakukan ini. Nah ini buat teman-teman yang beginner itu kan kalau misalnya dapat 45 juta didampingi, dipicek sudah didampingi, itu pasti kan film kan jauh lebih bagus. Ya. Kalau kemudian dia bisa lolos nanti oke nanti kan yang 180 juta. Kalau dia udah bakal di provinsi, Ya. itu nanti bisa nyari ke luar negeri, bisa ke nasional, udah punya bekal gitu. Kita maunya sih duit itu jangan punya proyek Ya. kasih ke orang terus beda ya kalau misalnya kemudian jasa apa aku butuh kayak film itu terus dia pesan pakai katalog itu di PH mana itu lain lagi ceritanya gitu. Tapi kalau kemudian dana keistimewaan nilainya pas 1 miliar terus kemudian hasilnya cuma kayak gitu, kalau saya sih sebagai saya bayar pajak nih, kalau lihat saya anak film saya nggak mau ambil gitu karena itu biar teman-teman yang muda ya, tapi saya nggak pengen ditanyain lagi oleh teman-teman di luar daerah kok pulang dari semua tahun ini elek banget gitu ya. Saya sebagai anak Jogja, anak film Jogja dan kurator itu saya asal izin banget dulu, saya harus jelasin gimana, akhirnya saya harus jelasin bahwa ini bukan produksi yang kami seleksi. Tiap saat saya sudah buang kali saya ditanyain kan dari mana-mana mereka pas Jogja itu selalu jadi barometer ya. Kayak film kemarin masuk ke nominasi ya, atau bahkan menang KKI, sampai ada karyanya dan itu menang KKI. Itu kan prestasi banget. Nah itu kebetulan kita yang milih, itu maksud kita dengan di tanah. Kita kan maunya berarti kan dari Jogja, apalagi dia udah kena itu juga levelnya beda nih, levelnya memang kemudian value filmnya itu memang sesuai gitu loh. Ini salah satunya. Nilai itu salah satunya, itu kemudian sebenarnya kalau saya sendiri buat saya nilai tidak terlalu bagus. Satu benar dia bisa dalam beberapa hari dia bisa berapa juta penonton. Waktu itu kan pandemi, si supporternya juga kurang pandemi. Tapi ya itulah sisi kalau mau bisa dibilang dari semua cabang seni, film itu yang paling clear. Tanggung jawabannya, segala macam penggunaan pendanaannya, segala macam fairnya, pitching itu. Semua orang nggak bisa. Mau teman saya sendiri yang daftar. Kalau ini jelek ya kita nggak kami, saya dimusuhin oleh teman-teman saya yang tidak saya kabulkan, tidak saya pilih ketika pitching. Tapi saya sebodoh amat, buat saya kalau misalnya saya adalah sampai film itu selesai dan saya ditanya, ketika saya ditanya orang saya bisa menjawab dengan hasil. Kalau saya tidak, kalau filmnya jelek kayak gitu, saya yang kena, ya sebenarnya yang kena. Jadi kita tahu jawabannya sebagai apa, sebenarnya juga berat. Nah, kita itu maunya juga film yang dihasilkan oleh jurnalis, yang sudah disupport oleh pemerintah Jogja, itu bisa bertanggung jawab secara kualitas. Itu sih, secara kualitas dan bertanggung jawab laporan dan segala macam, bukan kemudian lewat penunjukan yang itu tak jelas itu siapa. Bahkan di komunitas film aja dia nggak tahu di ini, itu sih. Monggo dari Kementerian Hukum ada penandikan terkait masih ya ini masih belum terkait dengan pasal-pasal, tapi monggo secara gambaran kasarnya terkait berat perdanya ini seperti apa, karena sudah didahului jadi sebenarnya tapi TA yang saya minta untuk paparan dulu, tapi monggo kalau mungkin dari Kementerian Hukum ada tambahan atau seperti apa, ada terkait dengan terima kasih. Sedikit saja catatan terkait dengan draft raperda yang sudah disampaikan di rapat siang hari ini. Kalau dari kami, dari konsideran menimbang itu masih konsepnya masih jauh dari landasan filosofis, sosiologis dan juridis, sehingga masih perlu perbaikan. Kemudian di pasal berikutnya, di pasal 4 itu juga terkait dengan bab 2 kebijakan yang strategi itu di sini normanya belum jelas ya, maksudnya pemerintah daerah itu menyelenggarakan pengelolaan perfilman berdasarkan kebijakan untuk menjamin
A sampai dengan E, tetapi di ayat 2-nya kebijakan dijadikan pedoman bagi seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan perfilman. Di ayat 3-nya bicara lagi kebijakan dalam pengelolaan perfilman itu meliputi A sampai dengan E. Kalau kami membaca ini belum jelas ya, konsepnya ini akan mengatur apa sebetulnya. Antara kebijakan dan strategi itu mirip-mirip, cuma pengaturannya jadi bertabrakan ya. Kemudian di pengembangan ekosistem perfilman itu dari pasal 7 sampai dengan pasal 12 itu tidak ada penjelasan pasalnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini hanya disebutkan poin-poin pentingnya, tapi penjelasannya tidak ada. Jadi kalau orang awam mungkin akan sedikit kebingungan ya, misalnya terkait dengan penguatan rantai nilai praproduksi dan produksi itu yang seperti apa, itu tidak ada penjelasannya. Kemudian kolaborasi pelaku perfilman dan lembaga pendidikan itu juga bentuknya akan seperti apa, belum ada penjelasannya. Meskipun memang terkait dengan ekosistem perfilman ini akan didelegasikan kepada dalam Pergub ya, tapi perlu ditambahkan penjelasan pasal. Nanti kalau untuk penyebaran secara rigid poin-poinnya itu kan di Pergub ya. Kemudian Pergubnya ini memang terpisah, bukan sebagai Pergub pelaksanaan perda ya, atau gimana? Karena di frasanya ini kan dengan, kalau dengan kan berarti Pergubnya sendiri nanti ya. Kemudian terkait dengan bab 4, ya, bab 4 perlindungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini, khususnya di bidang perfilman ini dikaitkan lagi dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian terkait dengan Dewan Perfilman Daerah itu unsur-unsurnya memang harus A sampai dengan F ini atau paling sedikit A sampai dengan F ya. Ini kan normanya belum menyebutkan, tapi dia A sampai dengan F, berarti semua ini harus ada. Kemudian di bab kerjasama ini juga kerjasama yang seperti apa yang dikehendaki diatur di dalam perdanya, karena di pasal 16 ayat 2 itu disebutkan kerjasama itu meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan perfilman. Ini dikonsep lagi kerjasamanya seperti apa. Ya, terkait dengan kerjasama itu juga belum disebutkan ya, kerjasamanya itu mau dengan siapa, pemerintah daerah dengan swasta dengan apa gitu kan belum disebutkan di sini. 17 ayat 1. 17 ayat 1. Tapi di ayat 2-nya jadi pemerintah daerah dapat melibatkan pihak lain. Pihak lain itu berarti selain A sampai dengan B. Nah, ya. Kemudian penghargaan ini kan memang di pasal 23 ayat 3 itu bentuknya banyak sekali ya bentuk penghargaannya. Tapi kalau saran dari kami yang relevan yang dapat diberikan itu yang mana? Karena penghargaan ini berkaitan sekali dengan kemampuan keuangan daerah. Kemudian
Kemudian untuk bab pembinaan dan pengawasan ini juga masih perlu dikaji lagi siapa yang melakukan pembinaan, siapa yang melakukan pengawasan, kemudian bentuk pembinaannya seperti apa, bentuk pengawasannya seperti apa, output dari pembinaan dan pengawasan itu seperti apa. Kemudian terkait dengan pendanaan itu kalau kami sarankan cukup ditulis dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi untuk B, C, D, E itu masuk pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi tidak perlu ditulis di sini. Kemudian terkait dengan penulisan yang kayak eksibisi itu kalau kami cari di kan tidak ada. Ternyata penulisannya salah ya. X ada eksibisi, ternyata begitu tulisannya. Kemudian konsisten penulisan sesuai dengan pasal 1. Jadi ketika dia sudah diatur di pasal 1, maka di pasal selanjutnya sampai dengan penutup ditulis di awal dengan huruf kapital. Gitu. Saya jelas Matulun untuk Ika untuk selanjutnya Mas Greg. Oke, terima kasih Bu Santi izin mengafirmasi saja beberapa poin hari ini. Yang pertama tadi ada statement clear nih dari teman-teman tenaga ahli bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan industri kebudayaan di Masjid. Nanti kami mohon dibantu kemudian argumentasinya mungkin juga diperkuat di naskah akademik. Jadi ketika ada pernyataan yang berkebalikan, dasar penulisan dari teman-teman tenaga ahli adalah dasar yang akan digunakan untuk menjawab argumentasi tersebut. Itu satu. Kemudian tadi banyak masalah sudah disampaikan terkait dengan Dewan Perfilman. Kenapa kemudian urgensi Dewan Perfilman itu harus hadir di Jogja, terlepas kemudian sudah ada Jogja Film Commission, Dewan Kebudayaan dengan dinamikanya yang ada. Nanti juga mungkin pada fakta empiris dan juga teoritisnya bisa diperkuat lagi Mas Bimo dan teman-teman tenaga ahli. Karena pendekatannya apakah kemudian ini akan jadi semacam lembaga struktural yang melekat di pemerintah daerah atau dia konteksnya lebih ke lembaga yang benar-benar independen. Karena nanti akan terkait juga dengan fasilitasi dari Pemda. Itu juga mungkin bisa ditambahkan untuk menjawab diskusi hal yang sama di kemudian hari. Kemudian salah satu yang menarik disampaikan oleh teman-teman komunitas tadi, kalau saya tidak salah tangkap bahwasanya ada penggunaan dana yang sebenarnya bisa digunakan dengan lebih proporsional. Jadi ketika penggunaan produksi atau bahasnya pembuatan film di salah satu perangkat daerah yang sangat atau kemudian cukup besar, sebenarnya bisa digeser juga untuk untuk kegiatan atau kemudian aktivitas lain yang lebih sustain atau kemudian lebih berkelanjutan. Itu juga jika dimungkinkan mungkin juga ditambahkan di masa akademik Mas Bimo. Jadi kita bisa tahu fakta lapangannya seperti apa, kemudian relokasi reposisi anggaran yang tepat itu sebenarnya ada perselan atau tidak, sehingga tidak fokus pada produksi saja. Mungkin bisa disempurnakan juga. Kemudian tadi sebelumnya kami juga meminta bahwa secara legal formal apakah memang ada aturan yang memang tidak membolehkan pengoptimalan pemasukan lewat film yang diupload di YouTube itu memang sama sekali mutlak tidak bisa masuk ke PAD. Dan mungkin bisa dicantumkan kalau memang legal formalnya ada, karena kami sampaikan lagi bahwa jangan sampai kayak konklusi mendahului analisis. Jadi analisisnya belum kelihatan tapi ada berkonklusi itu tidak bisa. Jangan-jangan masalahnya bukan di legal formalnya tapi di praktek setelah itu harus melakukan apa itu yang sulit secara teknis. Karena nanti Mas Bima tentunya sudah sangat memahami di Undang-Undang Keuangan Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian ketentuan mengenai pajak daerah, retribusi, dan kemudian LPAD. Apakah sama sekali juga terkunci, sama sekali tidak bisa masuk di rancangan pendapatan asli daerah. Itu mungkin juga bisa dicantumkan. Kemudian kami juga akhirnya izin menginjek rancangan perda ini. Memang kalau kami lihat sepintas misalkan di pasal 6 itu luar biasa berat ya. Memang negara harus ada dalam setiap urusan sektor pemerintahan, tapi di pasal 6 ini kan Pemda mengembangkan ekosistem perfilman dari produksi, distribusi sampai dengan pengarsipan. Kemudian pasal 7 sampai dengan pasal 12 nya terkait pengembangan ekosistem itu semua menjadi kewajiban Pemda. Karena kemudian dikunci di pasal 6 ayat 1 Pemda mengembangkan. Nah, apakah memang tidak dimungkinkan adanya kolaborasi antar sektor, pembagian peran dengan pemeran teman-teman yang lain juga? Saya pikir ini juga perlu ditanjurkan ya. Jadi tidak semata-mata kemudian ada kewajiban mutlak di pemerintah daerah, jadi lebih optimal.
Kemudian terkait dengan mind mapping tadi, saya pikir masukan kami mungkin juga bisa dipertajam ya Pak ya, karena ada beberapa yang menurut kami agak miss. Misalkan di mind mapping awal, permasalahan ekosistem perfilman DI adanya fakta empirisnya produksi dan perizinan beroperasi panjang, multi instansi, izin lokasi publik sulit. Kemudian di halaman 2-nya jawabannya adalah sistem perizinan satu pintu berbasis film. Tapi kemudian kalau kami lihat di raperdanya, skema itu mungkin kami kelewatan, mungkin bisa dijelaskan. Kami tidak melihat adanya sistem perizinan satu pintu berbasis film. Jadi pendekatannya adalah Dewan Perfilman Daerah akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, mungkin untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan terkait perfilman. Jadi kalau kemudian jawabannya adalah sistem perizinan satu pintu berbasis film, secara tersurat belum terjawab, tapi hanya ditafsirkan bahwa itu menjadi petugasan di Dewan Perfilman Daerah. Kalau kemudian semangat dari teman-teman tenaga ahli memang solusinya adalah sistem perizinan satu pintu berbasis film, kita akan diskusi poin per poin masalah dan poin per poin solusinya Mas Bima dan Mas Adri. Nah, itu kita bisa diskusikan. Tadi salah satu di tanggapan kami di awal teman-teman tenaga ahli, kalau kemudian sistem ini akan dibangun, bagaimana kemudian dalam tanda petik gap-nya atau kemudian benang merahnya dengan teman-teman di dinas perizinan misalkan seperti itu. Kemudian solusinya seperti apa? Karena antara fakta dan kondisi eksternal regulasi sepertinya belum bertemu sepenuhnya. Kemudian jasa teknik dan SDM. Jasa teknik, saya kurang begitu paham apa yang dimaksud jasa teknik itu. Tapi kalau terkait SDM, salah satu poin yang ditemukan di lapangan adanya, mungkin nanti bahasanya tidak diskriminasi yang lebih. Tapi monggo dipilih yang lebih tepat. Kemudian intinya teman-teman di aktor perfilman atau kemudian yang terlibat di sektor perfilman mungkin belum mendapatkan perlindungan tenaga kerja secara utuh. Nah, makanya kemarin kami juga nyuwun dari teman-teman sektor untuk mengundang dinas tenaga kerja. Nanti legal formalnya yang dituangkan dalam norma raperda ini seperti apa? Karena kita punya undang-undang ketenaga kerjaan seperti itu. Atau kemudian konteksnya ya ini Pak, kami hanya cukup mengafirmasi saja. Klausul dalam undang-undang ketenaga kerjaan, Permenaker itu kami coba rumuskan ulang di sini. Tentunya dengan tidak melanggar pada peraturan yang ada. Mungkin itu solusi karena kan belum terjawab sepenuhnya di sini. Nah, kemudian distribusi eksibisi apresiasi ini solusinya adalah pembangunan ekosistem. Kita pikir pembangunan ekosistem di rantai ekosistem dari produksi sampai dengan pengarsipan. Tapi kalau alangkah lebih baik untuk memberikan penyamaan persepsi ketika di awal mungkin tataran tawaran tenaga ahli, distribusi eksibisi apresiasi produksi juga itu bisa kemudian dirumuskan dalam satu solusi membangun ekosistem perfilman yang dimaksud APGDFG. Karena yang kami lihat teman saya Mas di halaman 2 itu kan malah ekosistem perfilman ini nggak ada. Padahal itu jadi krusial sekali di Rapperda, tapi di solusi di halaman 2 nggak ada. Itu dulu Ibu Santi catatan kami untuk penyempurnaan terkait Rapperda bagaimana untuk Mas Grace, dari Bapak Rida, DPK, ada apa lagi? Monggo bisa. Saya sebenarnya juga belum tuntas membaca, jadi mungkin sekilas yang pernah yang saya buka-buka tadi mungkin sedikit lebih kacamata awal aja mungkin, tapi kalau sudah coba memahami sampai kenapa mungkin nanti akan. Tapi kalau sekilas tadi saya melihat memang sepertinya ini kalau secara sepertinya sudah cukup komprehensif ya, tapi namun saking komprehensif itu saya kok melihat kayaknya untuk pengaturan di pasal 3 itu tujuan Rapperda itu kok sepertinya menjadi sangat detail ya. Apakah perlu sedetil itu? Apakah memang perlu sedetil itu ataukah mungkin bisa diringkas dalam poin-poin yang tidak terlalu detail, karena nanti kalau terlalu detail juga takutnya di sisi perencanaan malah mengikatnya. Kemudian terkait dengan Dewan Perfilman, saya juga tadi akan disampaikan dengan Mas Linda dan ini juga perlu saya kembali nanti perlu ada pembahasan ini juga dan saya kembali tentang operasi tumpang tindih dengan Dewan Kebudayaan, karena kan Dewan Kebudayaan film ini kan juga sebenarnya merupakan salah satu bagian dari seni dan juga ekspresi budaya, dan tentunya ini juga menjadi concernnya Dewan Kebudayaan. Jadi mungkin tetap harus dilihat, jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih dengan Dewan Kebudayaan. Mungkin perlu dipertegas aja nanti fungsinya Dewan Perfilman itu apa gitu, apakah
sebagai penasihat atau memberikan, kalau Dewan Kebudayaan kan memberikan rekomendasi kepada Bapak Gubernur ya terkait dengan beberapa hal terkait dengan kebudayaan dan ekonomi. Mungkin perlu diperjelas juga, mungkin jangan sampai masuk pada ranah yang mungkin menjadi ranahnya eksekutif gitu, seperti terkait dengan poin-poin yang ada di penugasan itu, tugas dari Dewan Perwakilan mungkin perlu mungkin itu sementara itu dulu Ibu. Terus terang saya membacanya belum sampai belakang gitu. Tapi nanti kalau ada masukan bisa disampaikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum monggo. Sedikit Ibu, terkait yang penghargaan itu mungkin kata-katanya tidak wajib ya, tapi dapat diberikan penghargaan. Perlu wajib atau itu mau atau kami dari Disnaker Trans ini untuk perundang-undangannya ada Permenaker nomor 1 tahun 2025 tentang JKK, JKN dan JHT, kemudian Permenaker nomor 97 tahun 2006 tentang K3. Kemudian untuk di pasal 14, apakah kita sudah harus mengakomodasi tentang perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pekerja kreatif? Mungkin itu Monggo dari PA untuk menanggapi beberapa masukan dari defasilitasi, disilakan. Terima kasih pimpinan sudah diberikan. Jadi memang ini masih gambaran awal, kami masih akan mengukur dari apa yang menjadi kemampuan pemerintah daerah. Jadi tentunya dilakukan dengan pembuatan perda sebagai pelaksanakan pemerintah daerah. Tentunya perda juga tidak bisa kemudian melampaui dari tusi yang ada di pemerintah daerah. Dan catatan kedua sebenarnya sudah kami sampaikan juga dan sudah disampaikan juga oleh Dinas Gunung Kebudayaan bahwa di Gunung Kebudayaan sudah ada rencana induk pengembangan perfilman, dan itu kami disuruh mensinkronkan kait dengan itu agar memang semua program-program yang ada dalam raperda itu bisa dijalankan. Ini nanti kami coba koordinasikan kembali itu. Kemudian terkait dengan tadi muatan-muatan seperti yang disampaikan Wika dari Kanwil Hukum, nanti akan coba kami perbaiki, termasuk tentang kewenangan, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum selesai, belum jelas maksudnya tadi. Kemudian beberapa sudah kami tangkap dan nanti kami akan kembali. Kemudian isu yang mengangkat adalah tentang Dewan Perfilman Daerah, dan sudah kami sampaikan juga sebenarnya di dalam naskah akademik bahwa Dewan Perfilman Daerah ini harapannya memang menjadi bridging jembatan terkait dengan bagaimana pengembangan perfilman di daerah. Dan harapan kami memang ada dua hal buah simangama gitu. Jadi yang pertama bahwa dalam konsep yang kami tawarkan sebenarnya Dewan Perfilman itu malah menjadi lembaga yang mandiri di luar struktur kebijakan pemerintah, sehingga ini hanya bentukan pemerintah dalam kaitannya dalam pengembangan perfilman. Kenapa kok ini mandiri? Agar lebih bebas dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya. Nah, kalau memang ini nanti menjadi bagian dari struktur pemerintah daerah dan digaji pemerintah daerah, nanti strukturnya mengikuti tusi pemerintah daerah. Jadi malah nggak bisa bergerak, tidak bisa kemudian mengikuti bagi hasil usaha, tidak bisa kemudian melaksanakan tugas-tugas di luar kewenangan fungsi pemerintah daerah begitu. Maka bayangan kami awalnya memang Dewan Perfilman itu lebih kepada lembaga mandiri yang mana dia bisa menghidupi dirinya sendiri dengan cara nanti ada bagi hasil, ada usaha-usaha yang dilakukan, ada hibah misalnya, bentuknya hibah, bukan kemudian pada ranah di mana Dewan Perfilman ini kemudian menggantol lah bahwasanya di dalam struktur di pemerintah daerah gitu. Jadi berapa luas ya, karena memang mandiri kemudian bisa kemudian jangkauannya harapan kami bisa lebih luas sampai dengan menggapai anggarannya sendiri. Nah, kemudian terkait dengan perizinan tadi Pak Asgrindra, jadi itu ada di dalam naskahnya yang disampaikan oleh Bu Dian kemarin. Jadi ada program dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bahwa perizinan itu diharapkan bisa satu pintu, Mas.
malah baru itu mas, saya juga baru ngerti bahwa maka di sini fungsi Dewan Perfilman Daerah lebih kepada memberikan apa ya, ya mengawal pelaksanaan program kegiatan perizinan produksi satu pintu itu programnya dinas kebudayaan, kemudian Dewan Kebudayaan memberikan mengawal gitu, saya begitu, karena itu menjadi permasalahan teman-teman di lapangan sehingga Dewan Kebudayaan punya bagian untuk mengawal. Tapi program itu sudah masuk di rencana itu pengembangan perfilman DIY yang dimiliki oleh Kundo Kabupaten Mas Gerindra. Jadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa programnya nanti arahnya akan ke sana. Dan kemudian terkait dengan keanggotaan Dewan Perfilman, ini yang kita bahas nantinya kalau memang itu disetujui dari lembaganya dulu, kemudian siapa-siapa yang ada di sana, nah itu yang kemudian kita menjadi diskusikan. Kalau dari kami pengennya sebenarnya kunci tadi seperti yang disampaikan Bu Heni bahwa komunitas Dewan Perfilman ini dikunci siapa-siapanya sehingga tidak kemudian melebar pada orang-orang yang di luar perfilman. Tapi nanti tergantung dari dari pembahasan ya, pembahasannya seperti apa. Kemudian terkait dengan kerjasama tadi seperti apa nanti akan kami tambahkan, dan kemudian pasal 17 akan kami tambahkan ayat 1 paling sedikit dan kemudian ayat 2-nya dihilangkan. Kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan, di sini juga tidak ada kata-kata terkait dengan bagaimana untuk pembentukan komunitas sanggar-sanggar yang baru, kecuali dimungkinkan adanya pembentukan, pengembangan dan penguatan, tapi tidak mengamanahkan terkait dengan pembentukan sanggar-sanggar yang baru. Tapi tentunya dalam kaitan dengan pengelolaan perfilman, ekosistem baru juga harus diwadahi dalam perda agar menjadi selaras dari awal pembentukan, pengembangan dan penguatan. Dan ini nanti mungkin bisa dicek kembali mana yang memang bisa dilaksanakan, mana yang tidak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dan dulu pernah kita bahas juga Mas Gerindra juga, apakah kemudian perda ini menjadi perda fasilitasi perfilman bukan pengelolaan perfilman itu ya Bu ya. Nah ini juga kami juga mengikuti dari nanti secara pribadi sebenarnya ada Bu Deni yang hadir juga di dinas. Karena memang kalau dilihat dari sisi bagaimana akademik, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada itu lebih banyak mengarah kepada bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain bahwa ini pengembangannya menuju kepada kemandirian. Dan ini mungkin nanti dalam kaitannya nanti fasilitator juga arahnya nanti kita ke arah mana nanti kami mengikuti. Kalau dalam draft nanti beberapa akan kami perbaiki sesuai dengan arahan dan hasil dari rapat di masing-masing rapat. Mungkin begitu gimana kabarnya? Bertemu dari TA masih ada lagi atau cukup nanti derek masukkan pada hari ini nanti TA untuk mengusut lagi ya nanti karena sudah banyak masukan tapi tetap derek dari tim fasilitasi kalau masih ada beberapa masukan yang belum disampaikan pada hari ini bisa melalui WA ya. Jadi nanti sembari berjalannya TA mendiskusikan kembali di internalnya beberapa masukan bisa menjadi tambahan untuk TA berdiskusi lagi. Jadi pimpinan menambahkan lagi bahwa memang ada dua hal. Pertama adalah terkait dengan substansi hukum. Nah itu mungkin nanti kita sambil jalan. Tetapi terkait dengan substansi materi peraturan daerahnya, kami mohonkan nanti dari teman-teman di fasilitator untuk membaca kembali mana yang terlalu lebih dan sebagainya itu bisa kemudian menjadi catatan bagi kami sehingga nanti kami bisa lebih mudah untuk merevisi. Dari hasil yang hari ini kami minta waktu 2 hari untuk merevisi nanti kemudian nanti akan kami sampaikan ke pimpinan karena kami lebih mudah juga kalau yang semakin banyak membaca mana yang sudah itu lebih mudah loh. Kalau seperti yang sampaikan tadi kemudian dari pemerintah ya, pemerintah kemudian belum baca kan sebenarnya kan kita juga di sini ulang lagi dan baca. Semoga 1-2 hari ini kami sudah bisa menyampaikan, nanti mohon pimpinan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain sehingga pada saat rapat sudah clear mana yang menjadi harus direvisi. Nah, seperti halnya di Bapak saya yakin bahwa dulu beberapa perda yang kita susun juga harus menyelaraskan perencanaan itu dengan perencanaan yang di pemerintah. Dulu juga ekonomi hijau juga kami juga sama. Maka nanti mana yang kira-kira pas nomenklaturnya, narasinya itu juga harus kami sesuaikan dengan sana agar bisa dilaksanakan. Karena kalau dulu juga dari pemerintah itu hanya kalau nggak sesuai ya kamu bisa laksanakan gitu. Kalau tidak bisa kita wadai
ya bisa dilaksanakan juga. Maka kami pengennya juga ini bisa terlaksanakan semua, sehingga dalam proses perencanaan kami juga bisa masuk semua. Mungkin gitu pimpinan ya. Mas Bima, mungkin sekalian nanti terkait yang perbaikan sedikit-sedikit NA derek di belakang layar berjalan ya Mas Rio derek biar berjalan beriringan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dirasa cukup diskusi kita, mari kita tutup pertemuan dari siang hingga sore hari ini dengan berdoa. Berdoa disilakan.